Benar, SDM adalah beban. Kondisi SDM yang dibilangnya kurang baik, pikirkan bagaimana kita jadi magnet for talents. Halo sahabat Bara, welcome to Next Level Podcast by Bara Coaching, perusahaan coaching nomor 1 di Indonesia. Saya Indah Purwanto bersama Han Tiger Budiono, seorang eksekutif coach yang udah 20 tahun nih membantu banyak CEO dan business owner di Indonesia. Mari kita sapa dulu. Halo Coach Han, salam Next level. Salam next level. Hai sahabat Bara, salam next level. Salam next level. Nah, kenapa kita bikin podcast next level ini, Coach? Karena selain pengalaman Coach yang tentunya udah next level nih, kita juga pengen podcast ini tuh ngasih insight buat sahabat Bara Kasih tentunya. manfaat ya Kak ya. Betul, buat jadi next level businessman juga, Coach. Terus dong ya, smart. Ya kan, bener kan? Oke. Nah, kali ini topik yang akan kita bawa itu tentang sumber daya manusia nih. Karena gini Coach, selama 20 tahun ini, selama Coach Han jadi bisnis coach nih, kunci utama bisnis ada di SDM, betul nggak? Benar. Oke, gimana nih pendapat SDM di Indonesia menurut Coach Han? Oh, kalau selama saya jadi coach ya, dari perusahaan yang saya coach, jadi by the way selama 19-20 tahun ini kan saya ada tuh di kurang lebih 400-500 perusahaan. Dan rata-rata adalah di CEO, Director, dan Senior Manager. Yang saya ketemu itu ya bagus-bagus, keren-keren, dalam arti mayoritas itu memang semangat mau belajar dan kemauan majunya tinggi. Itu yang selama ini saya temuin. Oke, berarti ini menurut Coach Han SDM di Indonesia itu keren-keren. Iya dong. Oke, masalahnya gini Coach. Loh, ada masalah? Ada masalah nih. Aku itu sempat survei-survei nih. Ternyata banyak survei yang bilang kalau kualitas SDM di Indonesia itu masih rendah, Coach. Oh, Dari banyak negara, bahkan udah disalip Vietnam kemarin nih. Nah, ini gimana nih? Di saat yang bersamaan kita fresh graduate-nya bagus-bagus. Nah, ini gimana? iya, kalau dibilang, saya pikir di semua negara selalu ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi kalau SDM kita, yang saya ketemu sih bagus-bagus sih Kak. Cuman memang saya juga beberapa kali baca survei ternyata dikeluhkan juga kualitas SDM di Indonesia. Nah, sekarang kan yang paling penting kita mensiasatinya bagaimana gitu kan. Oke. Buktinya tadi Kak Indah juga bilang fresh graduate kita keren-keren gitu. Dan memang benar anak muda yang saya temuin di Indonesia ini juga banyak yang kreatif, banyak yang punya ide yang terobosannya bagus. Cuman mungkin memang kurang dibentuk aja. Nah, Oke. apapun itu sebagai perusahaan fokus kita itu kan bukan lagi mana yang misalnya begini, kalaupun betul bahwa kualitas SDM kita itu nggak bagus, tapi kualitas SDM yang nggak bagus itu kan sebetulnya masih bisa ditingkatkan dengan upaya-upaya gitu kan. Oke. Dan fokus perusahaan kan harusnya bagaimana menjadikan dirinya tempat yang baik untuk bertumbuh bagi SDM-nya, sehingga yang tadinya kurang bagus jadi bagus, yang bagus jadi makin istimewa kan gitu. Oke. Nah, kalau perusahaan yang enggan rekrut orang baru nih, soalnya karyawannya loyal, kayak gitu. Nah, ini gimana nih cara adaptasi mereka dengan talent-talent kayak gini? Soalnya kayaknya karyawannya perlu adaptif deh, tapi masih Iya, struggling. jadi memang di antara sekian perusahaan yang saya coach itu memang benar Kak, ada juga sih perusahaan yang udah lama gitu ya, dan karyawannya itu ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Terjadilah semacam rasa nyaman ya, udah biasa kan, udah biasa dengan yang ada ini, jadi memang sisi memasukkan darah baru, memasukkan generasi baru ke dalam perusahaannya, terutama untuk mid dan upper level itu agak terlambat. Nah, memang ini ya bahaya juga, karena kan cepat atau lambat kan memang namanya manusia kan akan menua. Sebagus apapun SDM kita yang sebelumnya, dari angkatan sebelumnya, kan akan lewat juga masa jayanya. Dan pada akhirnya kan generasi di bawahnya harus menyundul ke atas. Nah, perusahaan mesti punya persiapan untuk ini. Bisnis mesti punya persiapan untuk memberi kesempatan kepada milenial, Gen Z untuk berkarya. Maka perusahaan mesti menciptakan juga sebuah lingkungan kerja yang
millennial friendly, Gen Z friendly, sekaligus bagaimana juga bisa merekrut bakat-bakat terbaik masuk ke perusahaannya. Oke, berarti kan kalau, cara adaptasi ini kan lumayan challenging ya, Coach, ya. Nah, dari sudut pandang bisnis leader nih, gimana caranya biar perusahaan saya itu jadi magnet for talent gitu? Nah, Gimana top leader-nya? ini pertanyaan yang benar. Jadi ketimbang kita selalu dalam tanda kutip menyalahkan, kondisi SDM yang dibilangnya kurang baik, pikirkan bagaimana kita jadi magnet for talents. Karena memang kenyataannya kan selalu ada piramida, ya. Jadi, piramida di mana yang atas itu katakanlah yang A, B, C, D kan kayak gitu kan. Yang A kan lebih kalau bentuknya piramida kan begitu kan kayak tumpeng gitu. Yang A kan pasti lebih dikit dari B, B lebih dikit dari C, nah C dan D kan paling banyak. Jadi, bagaimana caranya perusahaan kita menjadi magnet yang menarik bagi talent-talent A dan B yang ada di pucuk piramida itu untuk kerja sama kita. Nah, ini kan, akhirnya meskipun benar bahwa di luar sana itu kualitas SDM-nya kurang bagus, tapi kan kita bisa tetap merekrut ya, menarik dan memiliki SDM yang terbaik. Nah, gimana caranya? Ya nomor satu ya tentu saja perusahaan kita juga mesti, sangat dinamis. Kalau kita pengen orang yang dinamis, ya perusahaan kita mesti dinamis, nggak boleh stagnan, nggak boleh comfort zone. Karena kalau orang yang talent yang dinamis masuk nih, jadi kita ketemu nih talent yang top tier, yang cerdas, loyal, dinamis, kemudian berambisi tinggi. Masuk ke perusahaan dia lihat, kok kayaknya begini-begini aja ya. Ya, jadi dia akan berpikir juga. Karena by the way karyawan itu selalu ada at least 2 tipe. Tipe pertama apa nih? Tipe pertama adalah, mohon maaf istilah saya ya, orang yang numpang hidup. Oh. Ya, jadi pokoknya dapat kerjaan, dapat gaji, ya bisa hidup, gitu ya, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, cukup deh, gitu kan. Ada tipe seperti itu. Nah, kalau tipe seperti ini, maka yang dicari oleh talent yang numpang hidup tadi apa? Perusahaan yang tidak dinamis, perusahaan yang tantangannya nggak banyak, yang kalau bisa malah tantangannya sedikit, kerjaannya makin dikit, gajinya tetap, bahkan kalau bisa naik. Nah, ini kan Gimana tuh? Ya. ada juga kan. Nah, dan sah juga dong kan kalau memang, beliau atau talent tersebut mengharapkan seperti itu. Iya. Nah, ini mungkin lebih banyak lah, katakanlah 70-80% di pasar itu talent yang seperti itu. Tapi ada juga nih talent meskipun jumlahnya lebih sedikit, 20-30%, tapi benar-benar mereka kerja itu bukan hanya numpang hidup. Jadi mereka kerja itu pengen membangun masa depan. Oke. Mereka kerja ini pengen meletakkan fondasi buat jadi yang lebih pinter. Dia berpikir, namanya anak muda belum banyak pengalaman, kalau pas masuk dari bawah ya nggak apa-apa. Tapi gue pengen nih naik ke tengah, naik ke atas. Gitu ya. Oke. Ya ini namanya talent unggul, yang memang dia kerja untuk masa depannya. Memang perlu untuk kehidupan hari ini, tapi juga berpikir sampai masa depan. Sampai di sini kelihatan bedanya ya. Nah, pertanyaannya, perusahaan kita ini menarik bagi talent yang mana coba? Talent yang A tadi kita sebutnya ya, yang numpang hidup doang, yang berpikir hari ini saja. Atau talent B, yang memang hari ini juga penting, tapi dia lebih memikirkan masa depan. Nah, katakanlah sekarang perusahaan pengen jadi magnet talent yang B, yang future oriented. Berarti talent tersebut kan masuk kan interview. By the way, pada saat interview juga sudah lihat sebenarnya dia. Karena kalau talent yang unggul, itu kan biasanya punya banyak pilihan. Betul. Nah, jadi jangan pikir perusahaan cuma interview dia loh, dia juga interview perusahaan Anda, Kak. Nah, jadi pada waktu dari proses interview dia udah melihat nih, yang interview gue kayaknya kompeten apa enggak ya? Kalau kerja di sini kayaknya bakal keren apa enggak ya? Dan dia akan membandingkan dengan yang lain. Jadi interview mungkin 3, 4, 5, bahkan 10 perusahaan yang berbeda. Pada saat itu udah kompetisi. Kalau kita nggak lewat di sana, ya talent ini akan tertarik kepada perusahaan yang interviewernya, yang adalah wajah perusahaan kan pada saat itu kan interviewnya kan, itu menarik bagi dia. Oke, katakanlah kita lolos di sana, dan talent itu sudah bekerja masuk di hari pertama. Minggu pertama itu talent ini langsung mengamati. Jadi dia bersyukur dapat pekerjaan, tapi dia mengamati. Kalau saya di sini, kalau gue di sini kira-kira masa depan bagus apa enggak ya? Dia mulai bertanya lah kepada rekan kerjanya, "Kak, nama saya Han, saya baru kerja hari ini gitu ya. Gimana kesan kakak selama kerja di sini?" Kan dia tanya begitu. Kalau dia bilang, "Wah keren, di sini tantangannya banyak, ada kesempatan belajar, ada kesempatan untuk mengembangkan diri." Si talent ini langsung jatuh cinta pada hari pertama.
Oh, kebawa ya. Langsung ke bawah. Tapi coba bayangin, kalau yang didapatkan adalah, ya begitulah kerja yang namanya kerja misalnya gitu ya. Dia mulai ragu, kerja yang namanya kerja, berarti biasa dong. Apalagi dia tanya lagi, dia survei lagi ke, karyawan yang lain, "Abang udah kerja di sini berapa lama?" "Udah 13 tahun," gitu misalnya gitu ya. "Masuk sebagai apa?" "Sebagai ini." Sekarang ya samalah, dia mikir, "Aduh 13 tahun masih di situ aja. Nanti kalau aku kayak gini gimana?" Nah, jadi di pekan pertama, bahkan mungkin di hari pertama dia udah mulai mikir, "Kayaknya ini nggak cocok deh." Gitu ya, dan dia mulailah, cari kerjaan yang lebih cocok. Makanya kadang dibilang milenial sama Gen Z nggak loyal. Bukan nggak loyal, karena dia sense of apa tuh, instingnya tuh cepet banget, ini tepat apa enggak. Nah, begitu nggak tepat, dia di paling lama pekan pertama itu udah nggak bagus. Nah, magnet for talent, kalau kita menjadi perusahaan yang menyenangkan bagi orang, top tier bekerja, itu nggak cuman menyenangkan secara fisik. Oh, menyenangkan secara fisik ya penting lah ya, kantornya nyaman gitu ya, misalnya mungkin ada pantry, mungkin ada snack, itu kan menyenangkan secara fisik. Tapi juga harus menyenangkan secara intelektual. Karena orang yang unggul itu selalu terpatri ingin menstimulasi potensi intelektualnya. Nah, kalau nggak dapet, terus dia tanya sama, atasannya, sama seniornya, jawabannya, di sini banyak proyek yang menantang loh, seneng. Tapi kalau yang tadi tipe A yang memang hidup, di sini banyak banyak proyek menantang loh." Dia mikir, "Aduh aduh gimana ya, nanti gajinya nggak naik-naik tapi proyeknya banyak." Nah, Iya. jadi, likes attracts likes. Tipe Oke. tertentu tertarik kepada tipe tertentu. Nah, jadikanlah perusahaan Anda itu tipe yang menarik bagi bibit unggul, bagi talent yang unggul. Oke, menarik banget nih. Tadi Coach Han sempat bilang, kalau perusahaan itu harus dinamis ya buat, beradaptasi gitu. Nah, tapi bukannya kalau perusahaan yang dinamis itu sistemnya kompleks ya, Coach? Nah, kalau misal, SDM-nya itu masih rendah katakanlah. Nah, gimana caranya menciptakan workflow yang mudah dipahami nih? Workflow, ya workflow berarti kita bicara tentang job desk, KPI gitu ya, sedangkan SDM-nya masih belum udah. Selama saya coaching Kak Indah, workflow ya termasuk job desk dan KPI itu, by the way saya punya frame bekerja sendiri yang beliau itu sama dengan, teman-teman yang lain di luar sana ya, sahabat manajer, sahabat coach yang lain juga mungkin punya pola pikir yang berbeda. Tapi di workflow atau di frame bekerja yang saya pakai itu, workflow itu ada di langkah 7, 8, 9 Oke. gitu loh. Gitu ya, jadi itu langkah nanti dulu. Memang penting, tapi itu masih langkah ke-7, 8, dan 9 gitu ya. Nah, langkah pertamanya apa Coach? Langkah pertamanya adalah dengan menetapkan visi, lalu kedua misi, dan ketiga budaya. Visi, misi, culture. Loh, maksudnya bagaimana nih? Perusahaan kalau mau dinamis ya mesti visinya gede dulu. Dinamis untuk apa? Dinamis itu kan dynamic ya, bergerak terus. Kayak lebah begitu ya. Kayak lebah yang tiap kali kayaknya itu bergeraknya pusing gitu, bising. Tapi kan visinya jelas. Bawa pulang madu untuk, tabungan, tim ya. Ya. Jadi untuk tabungan koloni tersebut. Betul. Jadi sibuk tapi sebenarnya nggak sibuk, dinamis. Ada binatang lain yang sibuk ya, lalat gitu ya. Sibuknya nggak tahu membawa pulang apa gitu kan. Benar. Nah, meskipun mungkin dia tahu juga sih, Iya. tapi, ada perbedaan di sana. Nah, kalau kita sibuk tapi nggak tahu mau bawa pulang apa, ini kan akhirnya menjadi sibuk yang melelahkan. Ya, jadi pertama kali untuk membuat perusahaan yang dinamis, meskipun SDM-nya masih rendah, visinya mesti kuat sekali dan dijunjung tinggi oleh semua jajaran, termasuk dan terutama oleh atasan, owner, CEO. Kenapa begitu? Karena kalau kita hanya menyemangati orang, "Ayo kalian mesti siap untuk maju, ayo kalian mesti ini." Tapi kan, orangnya sendiri itu, melihat bahwa, kayaknya kita ini dimotivasi doang, tapi atasan kita ini males-malesan deh. Nah, akhirnya terjadi kan, enggak jugalah, enak aja, gua kerja buat elu dong, gua kerja buat ngebangun elu dong. Benar. Dia nggak merasa bahwa ada kebersamaan di situ. Tentu bukan berarti owner atau CEO tuh harus tiap hari mendampingi timnya di bawah, nggak juga. Mereka kan punya pekerjaan masing-masing. Tapi semangat ini harus dirasakan. Ya, itu jadi visinya tuh dibuat hidup. Visinya dibuat hidup. Lalu langkah kedua adalah misi, ya mission atau misi, itu dibuat menarik. Menarik tuh bagaimana? Nggak cuma untuk satu orang aja. Nggak. Gini, misalnya misinya adalah menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia.
Bagus nggak? Lumayan bagus, tapi yang untung cuma perusahaan. Iya, Karyawan untung apa? benar. Supplier untung apa? Masyarakat untung apa? Sedangkan kita kan berpikir secara holistik. Ya. Nah, gitu ya. Lagi-lagi talent yang unggul berpikirnya secara holistik. Tapi kalau talent yang tadi yang biasa-biasa aja, oh ya udahlah perusahaan untung yang penting gaji saya aman gitu kan. Nah, kalau gitu aja sih enggak. Tapi talent yang unggul bicara seperti itu. Nah, misi ini mesti dipakai sebagai alat untuk membangkitkan dinamisme. Oke. Nah, ini keren banget kalau orang datang udah punya misi. Misi tentu perusahaan cari profit, cari growth itu jelas, udah jelas lah. Dan itu tidak haram, tidak memalukan, memang harusnya begitu. Tapi kan nggak cuman itu. Jadi misi ini hanya akan bertumbuh kalau masing-masing individualnya merasa, oke, gue bantu perusahaan grow, tapi saya juga mau grow, tapi saya juga mau bermanfaat. Nah, ini mengenai mission begitu ya. Karena waktunya singkat, saya langsung masuk ke culture. Jadi vision, mission, culture, budaya. Ini penting. Orang tertentu betah ngumpul dengan orang tertentu. Oke. Ya, orang tipe tertentu betah ngumpul dengan tipe tertentu. Apa yang dianggap baik di tempat A bisa saja dianggap konyol di tempat B. Misalnya disiplin itu dianggap baik di tempat A, dianggap apaan sih di tempat B. Bener banget. You need to create cultures di mana memang orang tuh menghargai nilai-nilai yang sama. Nah, dengan vision, mission, culture ini memudahkan kita untuk memiliki bisnis yang lebih dinamis. Oke. Nah, berarti kan setiap SDM itu kayak punya kebutuhan tertentu ya masing-masingnya. Nah, ini masuk ke segmen 2 nih. SDM sebagai aset versus beban nih. Soalnya biasanya sebagai businessman itu pasti instingnya perhitungan ya, Coach. Nah, gimana nih, Coach? Kira-kira benar nggak kalau SDM itu sebagai beban kalau gitu? Benar, SDM adalah beban. Wah, gimana tuh? Kalau dianggap beban ngapain punya SDM? Nah, itu kita jawab di segmen kedua ya kalau gitu ya. Oke, kembali lagi bersama kami. Nah, tadi ngomongin SDM sebagai aset atau beban. Nah, gimana nih Coach menyambut Sebenarnya SDM itu beban. Jadi kalau dibilang SDM sebagai aset, enggak. Orang di accounting dia masuk ke kolom beban kok. Beban gaji. Beban gaji sama seperti beban sewa kantor, itu beban. Nah, sekarang bagaimana caranya leader yang benar itu merubah beban menjadi profit atau menjadi aset gitu kan. Nah, ya jadi bagaimana caranya merubah SDM yang adalah beban perusahaan? Karena pada akhirnya SDM adalah aset perusahaan hanya jika dia produktif. Betul. Semua mesin adalah beban perusahaan dan akan menjadi aset perusahaan kalau produktif. Kantor yang meskipun desainnya bagus, lokasi strategis, hanya akan jadi beban perusahaan kecuali dia produktif. Oh, gitu kan? oke. Produktifnya ditentukan dulu dalam bentuk apa. Maka SDM juga adalah beban perusahaan kecuali dia produktif. Meskipun dia pintar, meskipun dia lulusan universitas ternama, meskipun punya pengalaman yang relevan, ketika masuk itu masih beban. Karena di accounting kan kolomnya beban. Nah, bagaimana sekarang merubahnya menjadi aset? Kan pasti harus disiasati toh. Berarti nomor satu ya kita tentukan dulu. Setiap beban yang kita ambil, apakah itu SDM, apakah itu kantor, mesin, mobil, laptop misalnya gitu ya, itu tujuannya apa? Oke. Jobs to be done. Pekerjaan yang harus dituntaskan oleh beban itu apa? Targetnya jelas dulu. Jadi sebelum dibeli mesinnya, tetapkan dulu kita mau ini, ya so parameternya, lalu mesinnya butuh ini. Maka begitu mesinnya tiba, datang, diinstal, langsung kita tahu tujuannya ke sana. Kan agak lucu juga kalau mesinnya udah datang, kenapa beli mesin ini? Bagus aja sih, mesinnya lulusan luar negeri, mereknya bagus. Buat apa? Ntar deh gue pikirin. Wah. Kan beban. Iya. Sama dong kadang owner atau CEO rekrut karyawan. Bagus, bagus loh, ngomongnya enak, wawasannya luas, ambil deh. Buat apa? Ya ntar deh kita pikirin deh. Loh, tunggu dulu kan. Berarti sebelum dipikirkan dan ketemu solusinya mau ngapain, ini kan masih beban. Nah, ya jadi nomor satu, sejelek apapun mesin, itu akan jadi aset kalau memang sesuai dengan tujuannya. Meskipun speknya rendah. Speknya menengah, speknya tinggi, tergantung tujuannya. Sama-sama bagus, sama juga. SDM level rendah, yang kakak bilang tadi, yang menengah dan tinggi, bisa beban, bisa aset. Menjadi aset hanya kalau dia memenuhi tujuannya. Itu nomor satu. Oke. Ya, jadi ketika kita
nyusun daftar SDM kita, mesti ada acuannya mau ngapain. Jadi langkah pertama vision, mission, culture. Langkah berikutnya adalah action plan dan struktur organisasi sebetulnya. Jadi SO atau struktur organisasi itu menentukan sebenarnya SDM yang kita butuhkan apa, lalu job desk-nya apa, tipe seperti apa yang kita butuhkan. Ini langkah pertama menjadikan SDM sebagai aset. Setelah merekrut orang yang tepat dengan tujuan yang jelas, ya of course ada maintenance dong. Kita mau bilang mesin pun anggaplah begitu, atau komputer yang adalah disebut sebagai beban mau jadi anak aset, kan di-maintain supaya mesinnya tetap fresh, supaya kantornya tetap menyenangkan, supaya mobil dinas tetap talk chair untuk jalan begitu ya. Bagaimana caranya maintenance-nya masing-masing beda. Nah, SDM juga di-maintain secara intelektual, secara fisikal, secara emotion, secara spiritual atau kelekatannya dia dengan fungsi hidupnya. Karena banyak SDM yang sebetulnya aset tiba-tiba stres gitu ya, atau mungkin ada tekanan dalam pekerjaan, mental unhealthy. Karena apa? Secara spiritual ataupun emosional tidak di-maintain. Nah, perusahaan mesti bisa menyediakan sarana untuk membuat SDM-nya, timnya, karyawannya itu sehat secara fisik, intelektual, emosional, spiritual. Nah, dengan cara seperti ini maka SDM akan menjadi aset perusahaan. Dan ditutup dengan apa? Ditutup dengan leader atau pimpinan yang bisa dipercaya. Yang trustworthy. Semua itu akan bagus atau jelek berdasarkan kepemimpinan. Everything rise and falls based on the quality of leadership. Nah, seorang leader bukan cuma pucuk pimpinan ya, tengah kan ada leadernya, bawah juga ada leadernya. Nah, satu elemen yang paling penting untuk dimiliki seorang pemimpin adalah trustworthiness atau rasa percaya. Setelahnya kompetensi, tapi yang pertama trustworthiness. Begitu seorang leader kehilangan kepercayaan, dia tidak efektif. Meskipun jago, meskipun semangat, meskipun apa, tapi anak buahnya nggak percaya. Masa iya sih? Kayaknya nggak deh gitu ya. Nah, maka trustworthiness itu adalah hal yang sangat krusial bagi efektivitas seorang pemimpin. Nah, jadi dengan adanya hal-hal tadi, kita bisa merubah SDM yang memang semula sebagai beban perusahaan menjadi aset perusahaan. Nah, tapi bedanya leader sama manajerial ini apa, Coach? Nah, ini bagus banget ya pertanyaannya, meskipun kedengaran basic dan sahabat Bara mungkin kayak gini masa ditanyain gitu ya. Tapi kenyataannya memang pas saya coaching nih Kak, banyak manajer dan yang nggak jadi leader. Gitu loh. Jadi apa bedanya? Leader sesuai dengan terjemahannya kan leader ya, pemimpin. Tugasnya memimpin. Manager kan manager ya, pemanage. Apa sih pemanage? Pengelola. Ya, pemimpin dan pengelola. Jadi kalau memimpin yang dipimpin kan manusia. Kalau mengelola yang dikelola adalah proyek, tugas dan target. Ya kan? Jadi kalau Anda sebagai seorang misalnya sales manager, berarti mengelola project sales, target sales, kemudian aktivitas sales. Kalau Anda sebagai HR manager, HRD, berarti Anda mengelola project-project ke SDM-an, kemudian target SDM dan kondisi SDM. Mengelola tugas-tugasnya. Nah, penting nggak kemampuan manajerial? Penting banget. Bayangkan kalau seorang marketing manager nggak ngerti marketing, ya gimana? Kan nggak bisa. Pasti penting banget untuk ngerti matriks apa yang dinilai. Kemudian step-step apa yang harus dijalankan dalam menjalankan project marketing yang ada di departemen. Mengenai tugas, itu manajemen. Tapi kan Anda selalu bekerja sama dengan manusia. Yang mau Anda sales manager, mau Anda Mac supervisor, mau Anda CEO, kan selalu ada manusia. Selain dia punya tugas, manusia punya ruh, punya emosi, punya jiwa. Nah, berarti leadership adalah kemampuan untuk menggerakkan manusia itu. Supaya satu, senada seirama dengan siapa? Dengan leadernya, dengan perusahaannya minimal. Ya, jadi dengan leadernya dia kompak, tapi dengan perusahaannya sama juga. Nah, kalau dengan teman-temannya makin kompak, makin bagus lagi. Gitu ya. Dengan stakeholders yang lain, misalnya masyarakat umum makin kompak, bagus lagi. Tapi paling minimum, dia mesti kompak dengan atasan langsungnya, dan dengan tujuan atau visi perusahaan. Nah, leader kan menggerakkan orang-orang ini. Sehingga dia proyeknya jalan, tapi hatinya juga senang dan ikhlas. Ketika seseorang yang kita pimpin itu senang dan ikhlas, maka dia keluar kreativitasnya. Dia merasa bahwa dia bukan dieksploitasi, tapi dibutuhkan. Meskipun kadang ditambahin kerjaan nih,
harusnya kerja cuma 2 jam masalahnya, belum selesai. Nggak apa-apa deh, kita explore lagi. Bahasanya kan kita bilang kita explore lagi. Tapi kalau orang heart and spirit-nya nggak kena, loh kan katanya 2 jam. Kok sekarang tadi segini? Ini eksploitasi ini namanya. Nah, perbedaannya ada di situ. Oke. Nah, tapi banyak nih leader yang nggak bisa mimpin, gimana tuh, Coach? Nah, leader yang nggak bisa mimpin, ya belajarlah. Tidak ada orang yang lahir sebagai pemimpin lah. Nah, jadi kan langsung bisa gitu. Ada yang langsung gampang nangkep itu ada, tapi ada juga yang mungkin perlu belajar lebih. Tapi siapapun itu, pengalaman saya sih ya, termasuk saya sendiri kan waktu lebih muda dari sekarang kan nggak bisa mimpin. Buktinya apa? Ya banyak anak buah saya yang komplain sama saya waktu masih muda. Betul. Tapi kan belajar dong. Learning by doing ya. Semua bisa belajar. Ilmunya ada kok. Oke. Ya, nanti di podcast selanjutnya kita kupas lebih lanjut. Betul. Tapi enggak pun melalui sumber yang lain, sahabat Bara juga bisa belajar. Leadership adalah ilmu yang tidak sulit ditemukan. Oke, berarti leadership itu harus ada di semua orang, nggak cuma leader aja ya? Of course. Oke. Ya, jadi bahkan kalau kita secara personal pun kan mesti punya self leadership, kemampuan memimpin diri sendiri. Supaya apa? Supaya bisa sesuai dengan target. Bangun pagi tepat waktu, itu kan self leadership. Makan makanan yang seharusnya dimakan dan menghindari yang tidak boleh dimakan, itu kan pengendalian diri. Itu termasuk self leadership yang sederhana. Ya, dan selanjutnya lah. Oke, menarik banget nih. Nah, kita nanti akan move ke segmen selanjutnya tentang strategi nih meningkatkan kualitas SDM itu seperti apa gitu ya, Coach ya. Oke, kita akan kembali setelah ini. Halo sahabat Bara, salam next level. Kita kembali lagi di segmen 3 podcast kali ini. Nah, ini saya ada case study nih, Coach. Ya. Nah, lebih worth it mana antara rekrut talent baru yang high skill dengan banyak pengalaman magang gitu ya, tapi nggak loyal, ataukah maintain karyawan lama yang loyal? Ini pertanyaannya jebakan nih. Tapi banyak banget nih yang perlu di-develop. Gimana nih, Coach? Iya, jadi aduh nih, Kak Indah nih pintar menjebak nih pertanyaannya ya. Jadi lebih bagus mana nih Coach gitu kan, punya talent yang high quality tapi nggak loyal. Ya. Sisi lain kita punya yang low quality tapi loyal. Betul. Boleh nggak sih milih yang high quality tapi loyal? Idaman ya? Iya. Ya, tentu saja yang paling bagus ya high quality dan loyal gitu ya, itu yang paling bagus. Tapi kadang-kadang nggak bisa ditemukan yang ideal juga kan. Dan bisnis kan tentang manajemen, tentang pengelolaan. Bukan cuma leadership ya, tapi juga tentang manajemen. Manajemen atau pengelolaan itu salah satu tesis dasarnya adalah kemampuan si pengelola. Ya, si pengelola itu bisa manajernya, bisa ownernya yang mengelola bisnis itu, kemampuan si pengelola untuk memanfaatkan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan. Oke. Ya, jadi MacGyver gitu ya. Adanya apa, kita pakai apa supaya jadi. Kalau yang ideal tadi kan SDM yang loyal sekaligus kompeten. Kalau belum tersedia bagaimana Coach? Pilihannya cuma 2 nih. Yang satu loyal tapi tidak kompeten. Yang satu kompeten tapi tidak loyal. Iya. Yang tidak kompeten dan tidak loyal coret dulu ya. Ya, of course sangat tergantung dengan tadi. Habis visi, misi, culture-nya itu jalan kan pasti ada action plan dan SO. Struktur organisasi ya. Nah, jadi action plan-nya mesti jelas. Gitu kan. Mesti di-adjust. Kalau SDM yang tidak kompeten tapi loyal, tidak kompeten ya jangan kebangetan juga lah ya. Tidak kompeten yang lumayan saja lah, bukan yang top tier tapi lumayan, bukan yang hebat tapi lumayan, namun beliau loyal. Ini bagus untuk apa? Untuk pekerjaan dasar. Oke. Tetap dibutuhkan. Kita main catur pun butuh pion kan? Iya. Nah, jadi SDM yang biasa-biasa aja itu tetap dibutuhkan, tergantung mastermind-nya. Si grandmaster yang main catur itu menggerakkan pionnya kemana kan? Nah, berarti tergantung Anda sebagai CEO ya. Itu gimana caranya meletakkan the right man in the right place dengan kompetensi dia yang ada. Oke? Jadi SDM yang normal tapi loyal itu bagus untuk pekerjaan yang rutin dan berulang. SDM yang tidak loyal tapi kompeten bagus untuk project. Jadi kita mesti kelola dengan project. Misalnya dalam 3 bulan kita meraih target tertentu. Mungkin buka cabang baru, mungkin persiapan launching, mungkin membesarkan brand. Oke.
koridornya cuma 3 bulan atau 6 bulan, mungkin paling lama 1 tahun. Kontraknya jelas. Kita hanya kontrak selama 6 bulan atau 1 tahun dan tujuannya ini. Lalu kita monitor dengan berkala dengan KPI atau matrix yang sudah disepakati bersama. Maka kita udah tahu nih SDM ini bakal loncat. Karena apa? Mungkin karena dia pengen cari tantangan lain, mungkin karena dia memang bosenan. Kita udah tahu dia bakal loncat dalam 3-6 bulan. Dan sebaiknya memang masing-masing punya open and honest communication ya. Iya. Jadi talent juga sebaiknya cerita, Pak, saya juga paling lama di sini mungkin 2 tahun loh, kalau bisa 1 tahun 1 tahun. Apa yang saya bisa lakukan dalam 1 tahun? Ini kan lebih open and honest. Nggak apa-apa ya. Kan dari dulu juga sebetulnya kita biasa dong mempekerjakan atau meng-engage SDM kompeten tapi tidak full time. Konsultan kan? Kan SDM kompeten misalnya konsultan pajak, konsultan branding, konsultan banyak lah ya, banyak yang kompeten tapi kan nggak loyal. Kenapa nggak loyal? Kan bukan full time dan dia juga nyabang ke tempat-tempat lain, punya klien yang lain. Betul. Nah, jadi tetap itu adalah pekerjaannya project based dengan target yang terukur. Jadi mix and match. Kemampuan seorang entrepreneur, ya sahabat-sahabat yang punya bisnis atau CEO, sahabat-sahabat yang memimpin bisnis, ya kan ditentukan dengan meng-shuffle apa yang kartu yang kita punya di tangan dan bagaimana memenangkan permainan. Oke. Nah, kira-kira assessment-nya gimana tuh antara 2 jenis sumber daya yang kayak gitu? Jadi yang high skill sama yang lower skill itu gimana assessment-nya? Yes. Assessment yang lower skill biasanya mekanik ya. Biasanya jumlah output yang dihasilkan sangat mekanik, sangat sesuai dengan matrix yang biasa di masing-masing job desk-nya itu apa. Kembali ke job desk dan KPI-nya dia. Very simple. Assessment untuk high value atau SDM dengan intelektual yang diharapkan lebih tinggi, itu tentu saja dikaitkan dengan inovasi dan hasil. Bukan hanya mekaniknya, tapi juga inovasi dan hasil matrix yang disepakati. Ya. By the way, semuanya itu juga sebetulnya sangat adjustable, sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan masing-masing. Di saat tertentu, matriksnya bisa berbeda lagi. Oke. Nah, menurut Coach Hani, lebih penting mana? Produktivitas apa loyalitas? Produktivitas dong jelas. Wah, kenapa tuh? Produktivitas. Bisnis kan untuk productivity. Oke. Kalau arisan untuk loyalitas. Kalau persaudaraan, kekerabatan itu untuk loyalitas. Kekeluargaan ya itu loyalitas. Tapi kalau bisnis itu productivity. Loyalitas itu bonus. Oke. Kebetulan saya penggemar sepak bola ya Kak ya. Ya. Gimana tuh contohnya? Tim favorit saya Liverpool, tapi mungkin klub yang lain juga bagus-bagus. Di level-level sepak bola tertinggi seperti ini, ganti pemain adalah hal yang biasa. Bukan berarti diganti itu nggak loyal. Dan bukan berarti pemain yang mencari klub baru itu durhaka kepada timnya. Nah, yang paling penting kan produktivitas. Skema permainannya seperti apa, tujuannya seperti apa, di musim itu mereka bermain sama-sama, di musim depan mereka bisa jadi tidak ada di tempat yang sama. Tapi silaturahim, hubungan yang baik tetap terjaga, harusnya begitu kan. Tapi berarti kan bukan loyalitas yang utama. Ya, tapi produktivitas dan profesionalisme. Loyalitas itu bonus kalau kita bicara bisnis. Oke, nah tapi kalau enggak loyal nih Coach, bukannya biaya rekrutmen, biaya trainingnya itu tambah gede ya? Ada biaya-biaya nggak bisa dihindari, kan ada umur pakai, ada shelf life, gitu ya. Kalau misalnya shelf life-nya, anggaplah barang yang kita makan di rumah lah. Katakanlah kita punya sayuran segar begitu. Ya, kan daya tahan sayur segar itu paling berapa sih? 2 hari, 3 hari udah lah. Tapi kalau sayur kalengan mungkin bisa 2 tahun kan begitu. Nah, pertanyaannya, Coach, kalau saya mesti beli sayur segar setiap hari kan bolak-balik ke pasar capek. Kan ada uang parkir, ada uang bensin. Lah kalau memang shelf life-nya 2 hari, 3 hari, ya memang 2 hari, 3 hari. Setiap 2-3 hari kamu mesti ke pasar dan beli. Nah, kalau shelf life-nya mau panjang ya pakai yang kalengan. Oh, tapi kan nggak sih. Tapi ya pilihlah. Makanya manajer mesti milih. Nah, SDM juga gitu kan. Coach, kalau memang produktivitas diutamakan nggak loyal, berarti kan kita bolak-balik rekrut. Lah kalau memang harus begitu kan begitu. Kalau tidak, lagi-lagi yang dibutuhkan untuk loyal adalah pekerjaan basic. Pekerjaan basic yang berulang. Yang dibutuhkan untuk inovatif adalah
orang memiliki intelektual tinggi. Oke. Dan kadang-kadang mereka ini nggak loyal karena pengen explore. Nggak ada masalah. Tambahan catatan ya Kak, yang ideal banget ya udah loyal, kompeten pula gitu ya, yang ideal banget. Tapi kan nggak setiap kali kita ketemu. Nah, tapi kalau kita ketemu yang memang shelf life-nya, waktu pakainya memang pendek, be it. Ya memang harus begitu, kita adapt dan kita jalankan. Memang betul ada pembengkakan di biaya rekrutmen, sama seperti ke pasar tadi mesti bolak-balik ada biaya parkir, biaya bensin. But you have to keep your kitchen fresh. Anda harus menjaga kitchen Anda punya bahan baku yang fresh setiap saat. That's the cost of doing it. Oke. Nah, kita ini enggak Coach, ada statement yang buat nutup nggak buat podcast ini? Oke. Jadi nggak berasa udah jam berapa ini? Iya, Jadi udah waktunya pulang nih ya. bener banget. Oke, jadi ya sahabat Bara, thank you udah bersama kami di Next Level Podcast episode kali ini. Saya sangat bersukacita dan bersyukur Anda mau dengerin kami sampai akhir ya. Jadi satu statement penutup atau satu mungkin insight untuk diingat lah ya. Bisnis itu hanya akan bisa pergi dan terbang sejauh mana SDM Anda mampu membawa. Bisnis itu hanya akan bisa berkembang sejauh mana kualitas SDM kita dikembangin. Nah, jadi yang pertama sebenarnya kita bukan membangun bisnis, Oke. tapi kita membangun manusia. Dan manusia-manusia ini yang akan membangun bisnis. SDM-nya handalin dulu ya. Pastikan Anda punya fokus yang benar, sehingga kita bisa memiliki bisnis yang terus berkembang dan sustainable. People may come and go, but team stick forever, dan vision sticks forever. Nah, ini akan menjadi pembeda antara bisnis yang next level dan bisnis yang gitu-gitu aja. Alright, keren banget Coach Han. Oke. Terima kasih. Ikuti terus podcast kami dengan klik like, share, atau kalau misal punya pendapat lain bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe karena kita bakal kembali dengan banyak topik menarik lainnya bersama Coach Han dan coach-coach lain. Nah, ini nanti bisa dipakai buat Anda refleksi ya di rumah ya. Nah, saya Indah Purwanto. Dan saya Han Budiono. Salam Next Level.